3. Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Judul: Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Pendahuluan. Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Sebagai calon pemadam kebakaran pemula, penting bagi kita untuk memahami tugas dan tanggung jawab serta persiapan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat kebakaran dan penyelamatan. Dalam materi ini, kita akan membahas dengan lengkap tentang kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. A. Pengenalan pemadam kebakaran. 1. Sejarah dan perkembangan pemadam kebakaran. 2. Tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran. 3. Prinsip-prinsip kerja pemadam kebakaran. D. Kualifikasi dan kriteria pemadam kebakaran pemula. 1. Pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. 2. Persyaratan fisik dan kesehatan. 3. Kemampuan interpersonal dan komunikasi. 4. Motivasi dan dedikasi dalam pekerjaan. C. Pengetahuan dan keahlian dasar pemadam kebakaran pemula. 1. Pemahaman tentang peralatan dan alat pemadam kebakaran. 2. Teknik-teknik pemadaman kebakaran. 3. Penanganan bahan kimia berbahaya. 4. Pengetahuan dasar tentang taktik penyelamatan. D. Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran. 1. Perencanaan dan persiapan darurat. Identifikasi risiko kebakaran. Rencana evakuasi dan penanganan darurat. Pelatihan dan latihan rutin. 2. Peralatan dan alat pemadam kebakaran. Jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Pemeliharaan dan penggunaan yang benar. Pemahaman tentang perlindungan diri. 3. Proses penanggulangan darurat. Prosedur komunikasi dan koordinasi tim. Taktik pemadaman dan penyelamatan, penanganan situasi darurat dengan efektif dan aman. Pengendalian dan penanganan bahan kimia berbahaya. 4. Penanggulangan kebakaran di lingkungan yang aman. Sistem deteksi dan alarm kebakaran. Prinsip-prinsip pencegahan kebakaran. Inspeksi dan pemeliharaan rutin gedung dan peralatan kebakaran. E. Peran dan tanggung jawab pemadam kebakaran pemula. 1. Tanggap awal terhadap laporan dan kejadian kebakaran. 2. Koordinasi dengan tim dan pihak terkait. 3. Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan taktik yang tepat. 4. Pemeliharaan dokumentasi dan pelaporan kejadian. Kesimpulan. Sebagai aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan pemula, kita harus memahami pentingnya kesiapsiagaan dan pengetahuan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Materi di atas telah membahas secara lengkap tentang kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman, kita akan menjadi pemadam kebakaran yang kompeten dalam menanggulangi bencana kebakaran dan menyelamatkan nyawa manusia. 4. Keselamatan petugas dan penggunaan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). Materi: keselamatan petugas dan penggunaan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Pengantar. A. Menjelaskan pentingnya keselamatan petugas pemadam kebakaran. B. Menjelaskan pentingnya penggunaan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) dalam tugas pemadaman kebakaran. 2. Identifikasi risiko pemadaman kebakaran. A. Mengidentifikasi risiko lingkungan yang ada dalam kebakaran. B. Menjelaskan potensi bahaya kesehatan bagi petugas pemadam kebakaran. 3. Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). A. Menjelaskan pengertian SCBA dan fungsinya. B. Mengenalkan komponen-komponen SCBA. 4.
Persyaratan dan pemulihan SCBA. A. Menjelaskan persyaratan untuk pemulihan SCBA. B. Memberikan panduan dalam memilih SCBA yang sesuai. V. Proses penggunaan SCBA. Menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan SCBA. D. Mengajarkan teknik pengaturan dan pemasangan SCBA. V. Perawatan dan pemeriksaan SCBA. A. Menerangkan pentingnya perawatan dan pemeriksaan berkala SCBA. B. Memberikan pedoman dalam melakukan perawatan dan pemeriksaan SCBA. 7. Penanganan kecelakaan dan darurat menggunakan SCBA. A. Menjelaskan langkah-langkah penanganan kecelakaan yang melibatkan SCBA. B. Mengajarkan taktik dan strategi penyelamatan dalam situasi darurat dengan menggunakan SCBA. 8. Penutup. A. Menjelaskan pentingnya pemahaman dan kecakapan petugas pemadam kebakaran dalam menggunakan SCBA. B. Merangkum materi dan mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk memastikan pemahaman mereka. Catatan tambahan. Pastikan penyajian materi dilakukan dengan menggunakan media visual yang relevan, seperti gambar, video, atau contoh nyata. Perhatikan interaksi dengan peserta, berikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan bertukar pikiran. Berikan demonstrasi penggunaan SCBA secara langsung agar peserta memiliki pemahaman yang lebih baik. Ingatkan peserta untuk selalu mematuhi prosedur keselamatan dan mengikuti pelatihan yang diberikan secara berkala. Kompetensi khusus. 1. Operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. Materi operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. I. Pengantar. A. Menjelaskan pentingnya pemahaman tentang operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. B. Menggambarkan peran dan tanggung jawab pemadam kebakaran dalam melindungi masyarakat dan properti dari kebakaran dan keadaan darurat lainnya. 2. Sistem operasional pemadam kebakaran. A. Menjelaskan struktur organisasi dan saluran komunikasi dalam pemadam kebakaran. B. Mengenalkan fungsi masing-masing unit pemadam kebakaran, seperti komando pemadam kebakaran, penyelamatan, pemulihan, DEL. 3. Proses operasional pemadam kebakaran. A. Melakukan pembahasan mengenai prosedur penanggulangan kebakaran, termasuk pemadaman api, proses evakuasi, dan penyelamatan korban. B. Menjelaskan strategi dan taktik dalam menghadapi situasi kebakaran berbeda, seperti kebakaran bangunan, kebakaran hutan, kebakaran kendaraan, DEL. 4. Penanganan dan penyelamatan korban. A. Membahas teknik-teknik dalam penyelamatan korban, termasuk pemindahan, pertolongan pertama, dan evakuasi darurat. B. Menekankan pentingnya keselamatan petugas dan koordinasi dengan tim medis dalam penanganan korban. V. Penanganan bahan berbahaya dan beracun. A. Mengajarkan langkah-langkah untuk penanganan kebocoran atau kebakaran yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun. B. Menerangkan pentingnya pemahaman tentang bahan kimia dan cara penanganannya. V. Teknik pemadaman kebakaran. A. Memberikan pemahaman tentang berbagai metode pemadaman kebakaran, termasuk menggunakan alat pemadam api ringan, alat berat, dan sistem pemadaman otomatis. B. Menerangkan penerapan teknik pemadaman yang sesuai dengan jenis kebakaran dan kondisi lingkungan. 7. Peralatan dan alat bantu pemadam kebakaran. A. Memperkenalkan peralatan alat bantu dan perlengkapan perlindungan pribadi yang digunakan oleh pemadam kebakaran, seperti tangga pompa air, perlengkapan proteksi, DEL. B. Memberikan penjelasan tentang penggunaan dan perawatan yang benar untuk setiap peralatan dan alat bantu. 8. Latihan dan simulasi. A. Menekankan pentingnya latihan rutin dan simulasi dalam mempertajam keterampilan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. B.
Memberikan contoh latihan dan simulasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dan respons petugas dalam situasi darurat. IX. Penutup. A. Merangkum materi yang telah dibahas dan mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk memastikan pemahaman mereka. B. Mendorong peserta untuk terus mengembangkan diri dan mengikuti pelatihan lanjutan untuk menjadi pemadam kebakaran yang terampil dan profesional. 2. Tali temali dan penyelamatan. Materi tali temali dan penyelamatan dalam formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Dalam pekerjaan pemadam kebakaran, keterampilan tali temali dan teknik penyelamatan sangat penting untuk membantu menyelamatkan nyawa dan melindungi properti dari bahaya kebakaran. Mari kita lihat lebih lanjut tentang topik ini. 1. Pengenalan tali temali dalam tugas pemadam kebakaran. Tali temali adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh anggota pemadam kebakaran, terutama dalam kondisi darurat. Tali temali digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memasang alat penyelamatan, menyelamatkan diri, mengamankan tangga pemadam kebakaran, dan banyak lagi. Berbagai jenis tali digunakan dalam tali temali, seperti tali sisal, tali serat sintetis, dan tali khusus pemadam kebakaran. Setiap jenis tali memiliki kekuatan, daya tarik, dan penggunaan yang berbeda. 2. Teknik tali temali yang penting. Tali temali dasar, seperti simpul dasar, simpul tongkat, simpul loncat, simpul segitiga, del, harus dikuasai dengan baik oleh anggota pemadam kebakaran. Simpul dasar ini digunakan untuk mengikat tali ke tangga atau alat lainnya. Beberapa teknik tali temali yang lebih maju juga perlu dikuasai, seperti simpul penyelamatan, simpul prusik, simpul penyelamatan angin, del, simpul pengikat gesper, dan lain-lain. Teknik-teknik ini memungkinkan anggota pemadam kebakaran untuk melakukan tugas penyelamatan yang lebih kompleks dengan aman dan efisien. 3. Pentingnya teknik penyelamatan dalam formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Keterampilan penyelamatan sangat penting dalam pekerjaan pemadam kebakaran, terutama pada tugas-tugas pemadam kebakaran pemula di lapangan. Anggota pemadam kebakaran bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap dalam kebakaran, baik di gedung tinggi, gedung perumahan, atau bencana lainnya. Teknik penyelamatan termasuk penggunaan alat bantu, seperti lifeline, harness, dan lain-lain untuk mengevakuasi korban melalui jendela atau jalan evakuasi lainnya. Pemahaman yang baik tentang teknik penyelamatan dan penggunaan peralatan ini dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi luka-luka. 4. Pelatihan dan simulasi dalam keterampilan tali temali dan penyelamatan. Anggota pemadam kebakaran harus menjalani pelatihan reguler dalam keterampilan tali temali dan teknik penyelamatan. Pelatihan ini melibatkan praktek di berbagai skenario, seperti evakuasi gedung yang terbakar, penyelamatan orang terjebak di dalam kendaraan, dan lain-lain. Pergantian jalur evakuasi dan pemadaman kebakaran juga diperlukan selama pelatihan untuk membiasakan dan meningkatkan keterampilan anggota pemadam kebakaran dalam situasi yang nyata. Kesimpulannya, tali temali dan penyelamatan merupakan keterampilan utama dalam formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Melalui pemahaman dan latihan yang baik dalam teknik tali temali dan penyelamatan, anggota pemadam kebakaran dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan mengamankan nyawa manusia serta melindungi properti. Teruslah berlatih dan tingkatkan keterampilan ini, karena tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat tergantung pada kemampuan kita. 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan PPPK. Materi pertolongan pertama pada kecelakaan PPPK bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. I. Pendahuluan. A. Pengenalan PPPK. Pengertian PPPK. Tujuan PPPK bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. B. Pentingnya PPPK dalam penanganan kecelakaan.
mengurangi risiko cedera atau kehilangan nyawa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan pertama dalam penanganan kecelakaan. 2. Prinsip pertolongan pertama. A. Melindungi diri sendiri dan orang lain. Mengenali bahaya sekitar. Menggunakan alat pelindung diri APD yang sesuai. B. Evaluasi situasi. Mengidentifikasi jenis dan sifat kecelakaan. Memprioritaskan tindakan berdasarkan tingkat keparahan keadaan korban. C. Memanggil bantuan medis. Mengetahui nomor telepon bantuan darurat. Memberikan informasi penting kepada petugas medis. 3. Tindakan pertama pada kecelakaan. A. Menghentikan penggaraban. Menggunakan alat pemadaman yang sesuai. Mengidentifikasi dan memadamkan sumber api. B. Penanganan luka. Memulai luka dan menghentikan pendarahan. Memberikan perawatan sederhana pada luka terbuka. C. Perawatan pada patah tulang. Menstabilkan anggota tubuh yang terluka. Memanggil bantuan medis tambahan. D. Resusitasi kardiopulmoner RCP. Identifikasi tanda-tanda henti jantung dan napas. Melakukan RCP pada korban dengan teknik yang benar. 4. Latihan dan simulasi. A. Pentingnya latihan dan simulasi dalam PPPK. Mengasah keterampilan dan pengetahuan. Meningkatkan respon darurat yang cepat dan efektif. B. Latihan perangkat pengaman. Melakukan latihan pemasangan APD. Mempraktikkan tindakan mematikan api. C. Latihan pertolongan medis. Simulasi penanganan luka dan patah tulang, pelatihan RCP dengan manekin. V. Kesimpulan. PPPK merupakan keterampilan penting bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula dalam penanganan kecelakaan. Latihan dan simulasi secara rutin diperlukan untuk mempertajam keterampilan dan pengetahuan dalam PPPK. Dengan penerapan PPPK yang baik, diharapkan tingkat kelangsungan hidup korban kecelakaan dapat meningkat. Catatan, materi ini hanya memberikan gambaran umum tentang PPPK bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula.